Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya ought, should, must, have to, need, for obligation. Ought adalah kata kerja modal. Bisa digunakan untuk bentuk present. Bisa juga digunakan untuk bentuk future. Dan bisa juga digunakan untuk bentuk past. Contoh penggunaan ought: I ought to write to him today. Saya harus menulis surat kepadanya hari ini. Contoh berikutnya, I know I ought to write to him. Saya tahu saya harus menulis surat kepadanya. She said I ought to write. Dia bilang aku harus menulis. Should juga merupakan kata kerja modal, seperti halnya ought. Bisa digunakan juga untuk present, bisa digunakan juga untuk future, dan juga bisa digunakan untuk past. Should dan ought digunakan untuk menyatakan kewajiban. Contoh penggunaan should dan ought: You should paint your door. Kamu harus mengecat pintumu. Yes, I know I should. Ya, saya tahu, saya harus mengecat pintuku. You ought to paint your door. Kamu harus mengecat pintumu. Yes, I know I ought to. Ya, saya tahu, saya harus mengecat pintuku. Ought or should compared to must and have to. Ought dan should dibandingkan dengan must dan have to. Ought dan should dibandingkan dengan must and have to terdapat perbedaan. Pertama, ought dan should digunakan untuk menyatakan kewajiban. Contoh, you should send in accurate income tax returns. Kamu harus mengirimkan pengembalian pajak penghasilan yang akurat. Ought dan should digunakan untuk menyatakan tindakan yang benar. Contoh, they shouldn't allow parking here. The street is too narrow. Mereka seharusnya tidak mengizinkan parkir di sini. Jalan terlalu sempit. Sedangkan must dan have to digunakan lebih dari menyatakan perasaan atau logika. Contoh dalam percakapan antara guru piano dan muridnya, dia mengatakan, you must practice at least an hour a day. Kamu harus berlatih setidaknya 1 jam sehari. Si murid menjawab, I have to practice an hour a day. Saya harus berlatih 1 jam sehari. Kedua, perbedaan penggunaan ought dan should dengan must dan have to. Must dan have to biasanya memiliki kesan bahwa kewajiban itu sedang atau akan dilaksanakan. Contoh, I have to go slowly here. Aku harus pergi perlahan-lahan di sini. Kalimat ini mengandung arti sedang atau akan dilaksanakan. Ought or should with the continuous infinitive. Penggunaan ought dan should yang disertai dengan continuous infinitive untuk menyatakan bahwa pelaku tidak melaksanakan yang seharusnya. Contoh, he ought to be studying for his exam. Dia seharusnya belajar untuk ujiannya. Dalam kalimat ini mengandung arti bahwa pelaku tidak belajar dalam menghadapi ujiannya. Mungkin seperti kalian juga, seperti kamu juga nggak mau belajar kalau mau ujian, maunya nilainya besar, tapi tidak mau belajar, itu tidak benar. Seharusnya mau ujian itu harus belajar, berarti ia tidak melakukannya yang seharusnya. Ought or should with the perfect infinitive. Ought dan should dibarengi perfect infinitive untuk menyatakan bahwa
kewajibannya tidak terpenuhi atau terabaikan. Contoh, you ought to have told him that the paint on the seat was wet. Kamu seharusnya memberitahu dia bahwa cat di kursi itu basah. Must and have to. Must dan have to. Must dan have to digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Must adalah kata kerja modal. Bisa digunakan untuk bentuk present atau future. Bisa digunakan dalam bentuk negatif seperti I must not go to the market. Saya tidak harus pergi ke pasar. Atau I mustn't go to the market. Saya tidak harus pergi ke pasar. Bisa digunakan juga dalam bentuk interrogatif seperti must I go to the market? Haruskah aku pergi ke pasar? Bisa juga digunakan dalam bentuk negatif interrogatif seperti must I not go to the market? Bukankah aku harus pergi ke pasar? Atau mustn't I go to the market? Bukankah aku harus pergi ke pasar? Have to digunakan seperti halnya must. Bisa digunakan dalam bentuk negatif seperti I have not to go to the market. Saya tidak harus pergi ke pasar. Atau I haven't to go to the market. Saya tidak harus pergi ke pasar. Bisa digunakan dalam bentuk interrogatif seperti have I to go to the market? Haruskah aku pergi ke pasar? Bisa juga digunakan dalam bentuk negatif, interrogatif seperti have I not to go to the market? Bukankah aku harus pergi ke pasar? Atau haven't I go to the market? Bukankah aku harus pergi ke pasar? Menjadi